本服第一高手。想不想来一场更盛大的侠侣宴会？跟我结成侠侣。 Cerai dari suami virtualnya, WW malah mendapat lamaran dari pemain ranking nomor 1 dalam server mereka, Xiao Naihe. Kaget dan tak percaya, WW bertanya-tanya apa akun Naihe dihack. Tapi Naihe mengaku kalau dia mengajak WW menikah karena website resmi game ini sebentar lagi akan mengadakan pertandingan pasangan Condor Heroes. Kenapa aku, tanya WW? Karena kau adalah satu-satunya pemain wanita dalam daftar ranking 10 besar, jawab Naihe. Karena quest dan hadiah yang cukup besar, WW menerima lamaran itu dan ingin menikah sekarang. Tapi Naihe tidak mau sekarang. Dia harus bersiap dulu dan memutuskan bahwa mereka akan menikah 3 hari dari sekarang. WW heran kenapa pernikahan mereka harus dibesar-besarkan segala. Upacara pernikahan Xiao Naihe tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, ucap Naihe. Log off dari gamenya, Xiao Nai langsung tersenyum bahagia. Di kamar Xiao Nai, temannya Yu Bansan bercerita akan pergi memperbaiki komputer Yiran yang cantik. Dia menjodohkan Yiran yang cantik dengan Xiao Nai yang tampan. Lalu Xiao Nai menolak karena dia akan segera menikah di game. Teman-temannya pun langsung minta diperkenalkan dengan calonnya itu. Ni 就是拐骗了老三的妹子？边去。WW kaget karena kehadiran teman-teman di Xiao Naihe. Xiao Nai pun memperkenalkan mereka sebagai timnya. Pertama adalah Mozarta, avatar dari Hao Mei. Kedua, Drang Monkey Hao, avatar dari Yong Hao. Ketiga adalah Old Man Yu, avatar dari Bansan. Wei pun memperkenalkan dirinya pada mereka. 三嫂似乎上过榜啊？ Mereka pun memutuskan untuk bersama-sama masuk ke Dungeon, bertarung melawan monster-monster bambu. Permulaan kerjasama mereka cukup baik, dan monster-monster bambu pun kalah dengan mudah. Ketiga teman Naihe langsung memuji kehebatan WW, karena biasanya tidak banyak orang yang bisa menyamai kemampuan mereka. Waktu berlalu, hari pernikahan WW dan Naihe pun tiba. Di kampus, WW tampak antusias menantikan pernikahannya dengan Naihe. Saking antusiasnya, dia sampai lupa kalau pertandingan basketnya adalah hari ini. Saat teman-temannya mengajak nonton pertandingan basket itu, dengan terpaksa WW pergi. Tapi ternyata semua kecewa karena poster itu bohong. Xiao Nai tidak hadir di pertandingan basket itu. Pada saat bersamaan, Xiao Nai juga bersiap mau pergi, tapi bukan ke pertandingan basket, melainkan ke acara konferensi bisnis game bersama ketiga temannya. Setibanya di tempat acara, ketiga temannya sudah menunggu di sana. Ternyata saingan mereka rata-rata perusahaan besar, termasuk Feng Teng Teknologi. Bansan menyemangatinya untuk tidak gugup, tapi Xiao Nai sama sekali tidak gugup, justru dia sangat percaya diri. Perusahaan Xiao Nai bernama ZI Teknologi, dan mereka mendapat giliran akhir untuk mempresentasikan game mereka. Game yang Xiao Nai presentasikan adalah mobile game bernama L10. Dia menjelaskan bahwa ini adalah game perperangan dengan grafis pertempuran yang keren dan berbagai mode permainan sekaligus sistem forum sosial. Setelah acara konferensi selesai, Xiao Nai didekati oleh perwakilan dari perusahaan lain yang menyatakan ketertarikan mereka pada proposalnya Xiao Nai dan mengundang Xiao Nai untuk datang ke perusahaan mereka. Setelah itu, Xiao Nai buru-buru pulang.
karena sekarang hampir waktunya dia menikah di dalam game. Wei Wei juga buru-buru pulang dari lapangan basket. 我也猜到。 Scene berganti. Pernikahan mereka dihadiri oleh pemain-pemain level tinggi termasuk beberapa ketua geng. 奈何兄曾经能不来凑个热闹呢？今天我让我们帮派里跟在马车后面，想必。 Naihe lalu mengeluarkan sebuah equipment miliknya sebagai hadiah pernikahan untuk Wei Wei. Awalnya Wei Wei menolak, tapi setelah Naihe berkata bahwa Wei Wei bisa menggunakannya dalam peperangan mendatang, akhirnya Wei Wei menerimanya. Wei Wei juga memberikan hadiah pernikahan berupa perhiasan. Naihe tampak sangat bahagia saat dia menerima hadiah itu. Dan akhirnya mereka pun menikah. 笑奈何，许下山盟海誓，第158999对侠侣。 Setelah menikah, sekarang saatnya melakukan arak-arakan. Tapi arak-arakan pernikahan malah diwarnai oleh berbagai komentar sinis. Seorang pemain tampak sangat kesal karena Naihe menikah dengan mantannya Zenzui. Dia bahkan tak segan untuk mencaci Wei Wei. Seorang pemain lainnya juga setuju dengannya. Menurutnya, pendekar nomor 1 seperti Naihe harusnya menikah dengan gadis tercantik nomor 1, yaitu Yao Yao. Yao Yao pura-pura merendah dengan mengingatkan temannya kalau dia sudah menikah dengan Zenzui. Tapi tampak jelas dia sangat menikmati hinaan orang-orang terhadap Wei Wei. Naihe diam saja, tapi dia tampak sangat kesal mendengar semua komentar itu. Tak tahan lagi ketiga teman Naihe langsung menantang mereka bertanding. Tapi malah tak ada yang berani maju. Arak-arakan selesai. Sekarang saatnya kedua pengantin memasuki kamar pengantin mereka. Tapi ketiga teman Xiaone kesal karena mereka tidak diizinkan melihat, walaupun sebenarnya tak ada yang bisa dilakukan di kamar pengantin itu. Paling cuma ngobrol-ngobrol doang. 我们这是在干嘛呀？今天晚音乐吧，大神。侠侣任务已完成。 Xiaone tampak bahagia menyelesaikan misi bulan madu mereka. Scene berganti. Esok harinya, di kantin kampus RC melihat gosip yang lagi heboh. Dia kaget melihat tentang wanita tercantik sefakultas yang keluar dari sebuah mobil mewah. Tapi saat RC membacanya, dia malah terkejut mendapati wanita yang dimaksud dalam postingan itu adalah Wei Wei. Memang gambar wajah wanita itu diburamkan, tapi wanita itu memakai tas panggung yang sama persis dengan tasnya Wei Wei. Tapi postingan yang terkesan menuduh Wei Wei sebagai cewek murahan itu sepertinya sudah salah paham. Wei Wei mengakui foto itu memang dirinya, tapi waktu itu dia bukan diantarkan pulang oleh seorang pria, melainkan oleh ibunya Xiaoyang, murid bimbelnya. Secara tak sengaja, Xiaone melihat foto itu dan langsung bisa mengenali tasnya Wei Wei yang pernah dilihatnya di warnet. Begitu kembali ke asrama, Wei Wei langsung melacak username orang yang memposting foto-fotonya itu. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengetahui username orang itu adalah Dazzling Radiance. RC langsung mengenalinya. Dengan sangat antusias dan heboh, RC memberitahu Dazzling Radiance adalah mahasiswa paling jenius di jurusan bahasa Inggris yang bernama Xiao Guang. 这不是计算机您是外语学院的吗？啊，是的，是的，有啥可以帮你的？啊，在那儿，那就是。谢谢。 Wei Wei langsung menemui Xiao Guang dan menjelaskan kalau itu mobil milik orang tua siswa les privatnya. 现在跟我道歉，简单粗暴的以貌取人，眼见为实总行了吧？站好。 Malam harinya, Wei Wei sedang belajar saat Naihe menghubunginya dan memintanya untuk datang ke Heavenly Place. Setibanya di sana, Wei Wei melihat Naihe sudah menangkap seorang pemain ber-ID Blood Devil yang waktu itu menghina pernikahan mereka. Naihe menyuruh Wei Wei untuk memberi orang ini pelajaran.
Si Blood Devil tidak terima dengan penghinaan ini. Karena kesal, Wei langsung mengeluarkan beberapa senjata berat. Tapi Naihe tak menyetujuinya. Sampai saat Wei mengeluarkan pisau biasa, Wei pun langsung menyiksa si Blood Devil dengan pisau itu hingga dia kekurangan darah sedikit demi sedikit. Si Blood Devil berusaha protes dan meminta mereka untuk langsung membunuhnya saja. Tapi Naihe malah dengan entengnya meyakinkan Blood Devil bahwa dia tidak akan mati. Kalau nanti Blood Devil kekurangan darah, Naihe akan datang untuk menyembuhkannya, agar si Blood Devil bisa disiksa terus. Wei heran, kenapa Blood Devil tidak lock off saja dan membiarkan mereka membunuhnya jika dia memang tidak takut mati. Naihe memberitahunya bahwa si Blood Devil saat ini sedang berusaha menyelesaikan misinya. Wei mengerti kalau Blood Devil lock off atau mati, maka dia harus memulai misinya dari awal lagi. Wah, dia tidak menyangka ternyata Naihe kejam juga rupanya. Wei pun memutuskan untuk melanjutkan belajarnya dulu. Saat dia kembali ke gamenya, tak lama kemudian dia melihat anak buah Yao lewat di sana. Seorang dari mereka mengenali Blood Devil. Mereka bertiga langsung melabrak Naihe, dan Wei yang kembali online balas melabrak mereka bertiga dan memperingatkan untuk tidak ikut campur. Naihe juga online kembali. Tak lama kemudian, dia langsung mengancam mereka untuk pergi saja jika mereka tidak ingin mati. Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Silahkan komen di bawah untuk memberikan kritik dan saran bagi channel ini. Jika kamu suka, silahkan bantu saya dengan men-share video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.